Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Honorable Dua Hanif Enumida selaku Director of Pesantren Perkemlari Banifida, yang terhormat kepada orang tua saya yang di rumah, semoga saya selalu, keluarga saya dan teman-teman saya semoga senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian hari ini saya akan mempresentasikan tentang Al-Lahab di dalam Al-Quran. Oke, di dalam Al-Quran dituliskan bahwa Al-Lahab yaitu surat yang turun di Mekah, maka dinamakan surat Makkiyah. Kemudian Al-Lahab juga adalah surat ke-111 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Maka bisa disimpulkan bahwa Al-Lahab adalah surat keempat dari belakang di Al-Quran. Nah, kemudian Al-Lahab memiliki 5 ayat yang di dalamnya yaitu menjelaskan bahwa kala itu di waktu masa Rasulullah ada seseorang yang dia itu tukang fitnah, dan pokoknya di sini dijelaskan yaitu intinya tema dari ayat tersebut adalah tukang fitnah pasti celaka. Nah, saya jelaskan di sini yaitu ayat pertama dari surat Al-Lahab yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Nah, ayat pertama ini kita dikenalkan kepada paman Rasulullah yaitu Abu Lahab. Nah, dia dikatakan binasalah kedua tangannya karena selalu menyakiti Rasulullah kala Rasulullah berdakwah. Contohnya apabila Rasulullah ketika mengajak pengikut-pengikutnya untuk melakukan ibadah, Abu Lahab itu selalu menghalangi. Kemudian contohnya dia memukul ataupun melempar apapun yang di sekitar dia. Kemudian yang lanjut ke ayat kedua yaitu ma'aina anhu maluhu wa makasab, yang artinya tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Nah, dijelaskan di sini juga karena Abu Lahab juga termasuk orang-orang yang terpandang di masa Rasulullah SAW, yaitu salah satu suku Quraisy dan salah satu petingginya pada masa itu. Dan masalah harta dan usaha Abu Lahab pasti mapan. Nah, di sini dijelaskan bahwa tidaklah berguna harta dan apa yang dia usahakan. Kala itu Abu Lahab tuh untuk menghalangkan dakwah Rasulullah, sampai-sampai Abu Lahab mengeluarkan harta-hartanya dan dia sangat berusaha untuk menggagalkan dakwah Rasulullah SAW. Lanjut ke ayat ketiga yaitu sayasla naronda talahab, yang artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Nah, di sini jelaskan bahwa Allah berkata, apabila ada yang menghalangi atau menyusahkan ketika ada seorang yang berdakwah atau mau ke jalan yang benar, maka dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala, atau di sini jelaskan yaitu masuk neraka apinya yang bergejolak. Kemudian ayat keempat dijelaskan yaitu wa muratuhu hammalatal hatab, yang artinya begitu pula istrinya yaitu pembawa kayu bakar. Nah, dijelaskan juga di sini Abu Lahab tidak sendiri ketika menghalangi dakwah Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah dakwah, Abu Lahab menghalanginya dengan kedua tangannya atau dengan cara langsung sebagai laki-laki. Kemudian kalau yang ayat keempat ini dijelaskan istrinya Abu Lahab juga ikut serta dalam menghalangi dakwah Rasulullah. Dia adalah pembawa kayu bakar. Kalau istilahnya di zaman itu adalah salah satu dia itu penfitnah, yaitu menyebar fitnah di mana-mana seperti kayu bakar yang menyebar api kemudian merambat dan menjadi kebakaran. Seperti itu. Istrinya Abu Lahab ini pembawa kayu bakar lah. Dia menfitnah Rasulullah seperti apapun itu. Kemudian dilanjutkan lagi ayat kelima yaitu fi jidha hablum min masad, yang artinya di lehernya ada tali dari sabut. Nah, ini dijelaskan juga
bahwa nanti ketika Abu Lahab dan istrinya ketika masuk ke neraka, maka di lehernya akan ada tali dari sabut yang membelenggu leher mereka dan mereka akan disiksa seperti itu. Nah, di sini ada juga asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat 1 sampai ayat 4 di surat Al-Lahab ini, yaitu dijelaskan di sini ketika itu Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Nah, setelah itu ketika sudah naik ke Bukit Sofa, Rasulullah tuh memanggil semua kaumnya. Di situ di Mekah dipanggil lah. Kemudian Rasulullah berkata, jika aku itu menyebutkan bahwa di belakang bukit ini ada musuh, maka apakah kalian akan percaya? Terus pada penduduk Mekah tuh mengatakan, ya kami percaya karena Rasulullah memang orang yang terpercaya, nggak pernah bohong, nggak pernah apa-apa. Nah, kemudian Rasulullah berkata lagi, jika aku mengatakan aku adalah pemberi peringatan dan akan ada azab yang akan datang, apakah kalian percaya? Kemudian Abu Lahab langsung menyela perkataan Rasulullah dan mengatakan, celakalah kamu wahai Muhammad, dan untuk inikah kamu mengumpulkan kami. Ya pokoknya mereka tuh merasa sia-sia karena pidatonya Nabi Muhammad waktu itu, dan diturunkanlah ayat ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.